Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya Engkau membuka mata rohani, telinga rohani kami, supaya kami boleh menikmati isi hati-Mu, merasakan hadirat-Mu, yang kami percaya akan mengubah kehidupan kami. Kami rindu seperti Maria Tuhan, Kau bukakan pengertian kami akan keinginan-Mu atas hidup kami masing-masing melalui firman-Mu. Dan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini bersama-sama dalam ibadah online, kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu topik untuk kita semua renungkan mengenai penghakiman. Judulnya adalah Jangan Menghakimi. Seringkali dalam kehidupan kita tidak lepas dari menghakimi orang lain, karena kita tidak hidup sendiri, dan terutama seringkali dalam kehidupan ini kita punya standar-standar tertentu ya. Sehingga dengan standar yang kita punya, terus kita menghadapi dan berinteraksi dengan dunia, dengan orang-orang lain, itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, kadangkala perbedaan-perbedaan itu bisa menyebabkan kita membuat satu keputusan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan menghakimi orang lain. Nah, ini yang kita mau teliti, kita mau renungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 1-3 dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi di sini firman Tuhan mengatakan, ketika kita menghakimi orang lain, memakai suatu standar kepada orang lain, maka standar itu juga akan dipakai Tuhan untuk diukurkan kepada setiap daripada perbuatan kita. Nah, seringkali kita tidak sadar. Di Matius ayat 7 ayat 45 dikatakan begini, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Malahan kadang-kadang kita tuh tidak sadar bahwa yang kita katakan terhadap kepada saudara kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi seringkali sesuatu yang kita katakan jelek kepada orang lain itu sedang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadari, malah kita menyalahkan orang lain. Itu adalah menghakimi, saudara. Di Roma 14 ayat 4 dikatakan begini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kadangkala dalam kehidupan ini, saudaraku, kita tidak usah mengkhawatirkan orang lain, apalagi yang tidak ada kaitannya sama kita. Karena apa? Mereka juga punya Tuhan yang melindungi mereka. Apalagi kalau sama-sama kita saudara seiman. Tapi seringkali kita tidak sadar, saudara. Kita memakai standar kita kepada mereka. Kita menganggap mereka di bawah standar kita, tidak sesuai seperti yang kita maui, tidak sesuai seperti yang kita pikirkan, sehingga kita akhirnya menghakimi. Nah, ini ada 5 alasan ya yang saya selidiki, yang perlu kita renungkan bersama. Alasan sebetulnya kita jangan menghakimi. Yang pertama, apa yang kita lihat belum tentu benar. Yang kedua, standar kebenaran kita itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Nanti saya akan ulas satu persatu ya. Ketiga,
Tidak ada satupun dari kita yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna atau tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau dengan standar hukum Taurat, kita pasti orang bersalah. Kita pasti orang berdosa. Keempat, kita akan dihakimi sesuai takaran kita menghakimi orang lain. Ini penting, saudaraku, karena ini kaitannya dengan akhir zaman, saudara. Dengan akhir zaman ketika nanti ada penghakiman akhir. Kelima, yang paling penting adalah kasih sanggup mengubahkan orang lain atau orang yang bersangkutan, dan kasih sanggup mengampuni apapun yang kesalahan mereka yang kita pikir sampai kita mau menghakimi mereka. Nah, 5 alasan ini, saudaraku, membuat sebetulnya kita itu jangan menghakimi orang lain. Kita lihat yang pertama, apa yang kita lihat belum tentu benar. Nah, seringkali yang kelihatan itu tidak seperti yang sebagaimana semestinya. Ini ada ayat juga ya. Tapi sebelum kita ngomong ayat, kita misalnya bicara. Faktanya bumi ini adalah bulat. Betul apa betul? Betul, bumi bulat. Tapi kalau bumi bulat, ketika kita melihat di bawah lantai, kelihatan bulat apa lurus? Kelihatan lurus, saudara. Nah, jadi yang kita lihat lurus ini belum tentu benar. Tapi kalau kita dengan dasar yang kita lihat panca indera kita, terus kita membuat satu kesimpulan, kita bisa salah. Apalagi menghakimi, saudara. Menghakimi ini sesuatu yang agak berat. Contoh di 1 Samuel 1 ayat 12-14. Hana adalah wanita yang dikatakan mandul. Dan dia ingin sekali punya keturunan. Tidak bisa punya keturunan sampai dihina oleh madunya, Penina. Dia sampai dengan setia hati, dia setiap hari datang ke bait Allah. Dia berdoa menangis di bait Allah. Dikatakan di sini, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, imam besar Elia, mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi orang berdoa itu bisa dianggap mabuk, saudara. Karena dilihat mata nih, orang ini tidak mengeluarkan kata-kata, tetapi kayak orang menggerutu, menggumam ya, tapi tidak ada suaranya. Sehingga apa? Dihakimi, oh mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Nah, ini salah, saudaraku. Seringkali dalam kehidupan kita melihat kejadian lain, orang lain, apa yang terjadi dalam orang, dan langsung kita mengeluarkan satu penghakiman. Padahal apa yang kita lihat belum tentu benar. Ada lagi cerita, sebuah cerita nyata dari seorang motivator yang terkenal, Stephen Covey ya. Stephen Covey kan motivator dunia, sudah meninggal. Beliaunya meninggal waktu naik sepeda, dia jatuh ya, 2012 ya, kalau nggak salah, 2009. Dia jatuh, kepalanya terbentur, meninggal. Beliau seorang Mormon, tapi motivator yang luar biasa. Bukunya 7 Highly Effective Habits ya, yang sangat terkenal, menang New York best selling ya, tahun berapa gitu. Beliau ini bercerita di depan mimbar pada waktu itu. Dia cerita mengenai mamanya. Satu hari dia punya seminar mengenai bukunya di kota di mana mamanya tinggal. Akhirnya mamanya ikut hadir. Tapi pas mamanya datangnya enggak awal, sehingga mamanya enggak bisa datang duduk paling depan, tapi ibunya Stephen Covey duduk di tengah-tengah. Nah, ketika Stephen Covey memberikan seminarnya, dia mamanya melihat ada sepasang laki-laki duduk di depan. Itu tidak mendengarkan dengan serius, ngobrol sendiri. Jadi ibunya Stephen Covey ini mangkel. Kamu tuh masa enggak menghargai anak saya ini seorang motivator yang terkenal di dunia. Masa kamu enggak mendengarkan dengan baik? Ngomong karepe dhewe. Jengkel dia. Begitu satu sesi selesai, ada istirahatnya, saudara. Dia langsung ke depan, dia cari orangnya sudah tidak ada. Dia langsung menghampiri anaknya dan dia tanya, panitianya mana? Saya mau ngomong sama dia. Saya tidak terima nih. Masa 2 orang di depan itu
ndak mendengarkan kamu ngomong, malah ngomong-ngomong karepe dhewe. Padahal seminar ini juga ndak murah, mahal. Terus Stephen Covey ngomong, oh nanti saya carikan sama panitia karena itu orang Korea yang sebelahnya itu penterjemahnya. Jadi ternyata orang yang dianggap ngomong-ngomong karepe dhewe itu orang Korea dan sebelahnya itu adalah penterjemahnya. Sehingga apa? Ya pasti toh. Kan dia tanya, dia diterjemahkan apa ngomongnya, karena Stephen Covey ngomongnya bahasa Inggris. Penterjemahnya terjemahkan ke bahasa Korea. Dia ngomong ke bahasa Korea, yang orang Korea dengerin ke penterjemahnya. Jadi apa yang kita lihat saudaraku, itu belum tentu benar. Seringkali kita langsung memberikan satu penghakiman. Hati-hati saudaraku. Hati-hati, karena dampak penghakiman ini ada. Itu yang pertama. Kedua, standar kebenaran kita ini tidak sama, saudara. Saya standarnya tidak sama seperti saudara, dan saudara tidak sama seperti tetangga saudara. Di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Supaya kita tidak keburu menghakimi orang lain. Karena apa? Apa yang kita pikir benar belum tentu orang itu standarnya sama seperti yang kita pikir. Perbuatannya sama, tapi standarnya tidak sama. Contoh begini, misalnya kita lagi melihat seorang makan mie. Makan mie, biasanya kalau makan mie kita normal ya, dimakan ya. Tapi ada budaya tertentu, kalau makan mie itu diseruput. Jadi bunyinya. Nah, tetapi kalau kita mendengarkan orang makan mie bunyinya gitu, kita langsung ngomong geragas orang ini. Kita langsung menghakimi. Wah, tidak sopan orang ini. Ini tidak tahu diajari sopan santun, budi pekerti. Itu menurut standar budaya orang Indonesia. Tapi saudara tahu tidak orang Jepang? Kalau makan mie, kalau tidak sampai bunyi, berarti apa? Mie-nya tidak enak. Malah dianggap menghina tuan rumahnya, saudara. Nah ini seringkali ketika standar yang kita miliki tidak sama ini membuat apa yang dipikir orang itu, kita memikirkan orang itu salah, tapi ternyata orang itu malah benar. Contoh lagi, ada cerita seorang anak sekitar 15 tahun dengan seorang tua sekitar 40 tahun. Papa sama anak naik keledai. Akhirnya yang pertama papanya yang naik melewati satu desa, anaknya berjalan, keledainya cuma satu, saudara. Terus melewati sebuah desa, orang-orang desa pada ngomong, wah papanya ini gak tahu kasihan sama anaknya, masa anak kecil 15 tahun suruh jalan, papanya enak-enak naik keledai. Nah papanya kan risih dengerin hal itu. Keluar dari desa itu papanya langsung ngomong, nak, kamu aja yang naik, papa jalan. Jadi akhirnya keluar dari desa itu, anaknya yang naik keledai, papanya jalan kaki di sebelahnya keledai. Berjalan lagi masuk ke desa lain lagi. Di desa itu orang-orang ngomong-ngomong lagi, wah anak kurang ajar, masa orang tua disuruh jalan, anaknya naik keledai. Nah, siapa yang benar? Semua salah, ya kan? Akhirnya bingung papanya. Ya sudah, keluar dari desa itu turun, akhirnya dua-dua naik keledai, saudara. Keledainya satu dinaikin orang dua, masuk ke desa lain lagi. Wah, saudara tahu di desa itu orang-orang dasar orang tua dan anak ndak ngerti, ndak kasihan sama binatang. Masa binatang satu ditunggangin orang dua? Payah. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluar dari desa itu, mereka berdua turun dari keledai, sama-sama berjalan sama keledainya. Karena apa? Karena standar kebenarannya kita itu tidak sama. Kita lihat dari 3 desa itu, kita bisa melihat, kalau kita menuruti semua orang, apa yang terjadi? Keledai mestinya kita beli untuk kita tunggangin, akhirnya apa? Jalan bersama-sama dengan kita. Kita malah belikan dia makan, kita malah ngurusi makannya dia. Tapi kita tidak pakai untuk menunggangi. Demikianlah kehidupan saudara dan saya.
Ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dan kita memakai standar kebenaran yang kita punya dengan orang lain dan menjalani kehidupan, maka kita akan menghadapi banyak masalah. Di mana salah satunya adalah Tuhan ngomong jangan menghakimi. Karena apa? Karena standar kita tidak sama. Budaya satu dengan budaya lain itu tidak sama. Di satu sisi anak kalau merangkul orang tua, mencium pipi kiri, pipi kanan, itu di sisi lain, budaya lain mengatakan itu tidak sopan. Apalagi kalau di depannya orang. Tapi di budaya lain, kalau anak terlalu jauh dengan orang tua, dikatakan itu tidak benar. Anaknya tidak punya hubungan. Mana yang kita pakai? Satu hal yang kita pakai, firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Ketiga, di Roma 14 ayat 13 kata, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kita menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bahasa Indonesianya, janganlah kita membuat orang lain syak, menimbulkan syak kepada orang lain, sehingga orang lain itu menganggap kita ini tidak benar. Jangan kita melakukan segala sesuatu sehingga membuat orang gampang menghakimi kita. Yang ketiga, tidak ada yang lolos dari standar hukum Taurat. Kita lihat di perikopnya Yohanes 8 mengenai perempuan berzina. Dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu ia menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak ada, saudaraku, satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada satupun dari kita sebetulnya yang berhak untuk menghakimi orang lain, apapun yang mereka lakukan. Karena kita sendiri tidak sempurna. Seringkali kita tidak sadar, lupa, kebiasaan atau mungkin ya terjadi di depan kita sehingga tidak tahan, kita ngomong, kita menghakimi. Tapi sebetulnya firman Tuhan jelas sekali, jangan menghakimi. Alasannya banyak, saudaraku. Di Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang yang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Alkitab mencatat manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau di Calvinisme dikatakan total depravity, rusak total. Jadi tidak ada satupun dari kita yang berhak untuk menghakimi orang lain. Sami mawon. Anda mungkin tidak baik, mungkin saya jauh lebih tidak baik dari Anda.
Cuman kadang-kadang yang kita yang ngomong ini tidak sadar kalau kita ini jauh lebih tidak baik daripada yang kita omongkan. Karena kita merasa standar kita benar, karena kita merasa seharusnya seperti ini. Hati-hati saudaraku, karena apa? Semua dari kita akan dihakimi sesuai takaran. Di Lukas 6:37 katakan, di Matius 7 tadi juga dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bahkan yang penting sekali Yohanes 20:23 dikatakan begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang itu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara dan saya, bait Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita. Ketika kita berfirman, mengucap sesuatu, ucapan kita itu berbobot, saudaraku, karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Dikatakan lagi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jikalau kita menghakimi orang itu, maka ketika orang itu melakukan dosa dan dasar kita menghakimi orang itu, maka dosa orang itu tetap ada. Padahal Tuhan ngomong apa? Ampuni sesamamu. Hati-hati saudaraku, menghakimi membuat kita tidak mengampuni orang lain. Menghakimi membuat dosa orang itu tetap tinggal padanya. Kadang kita tidak sadar, kita cuma sekedar ngomong berdasarkan standar yang kita miliki. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita pakai standar itu untuk menghakimi orang lain. Ketika kita melihat kaca, hukum Taurat, standar yang kita pakai adalah standar Taurat, kebenaran firman Tuhan. Anggaplah standar Taurat itu sebagai kaca cermin untuk kita melihat diri kita, perbuatan kita. Janganlah kita memakai kaca itu untuk menghakimi orang lain, untuk membuat orang lain terpakai, karena tidak ada satu pun dari kita yang lolos dari standarnya hukum Taurat. Jadi seringkali kita ngomong, kita tidak sadar ada selumbar balok di mata kita. Tapi di matanya orang lain kita kelihatan, di mata sendiri kita tidak kelihatan. Hati-hati saudaraku. Karena apa? Pada zaman akhir nanti, Wahyu 20:12, pada hari akhir nanti, dikatakan begini, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Semua kitab, bukan cuma satu kitab, semua kitab. Kita tahu ada kitab apa? Ada kitab dari agama A, ada kitab dari agama B, kitab dari agama C, kitab dari... semua kitab dibuka, semua kepercayaan dibuka. Dan juga lagi dibuka kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Biarlah kitab-kitab itu yang menghakimi semua orang. Jangan saudara atau saya yang menghakimi mereka, karena firman Tuhan mengingatkan perbuatan-perbuatan kita tuh nanti akan dihakimi pada zaman akhir. Termasuk ketika kita menghakimi orang pada waktu kita hidup, maka perbuatan kita juga dihakimi ketika pada zaman akhir. Biarlah perbuatan-perbuatan mereka dihakimi oleh kitab-kitab yang ada, yang mereka percaya. Karena itu adalah firman Tuhan. Karena sesuai dengan takaran apa yang kita pakai, itu seperti tabur tuai, saudara. Ketika kita suka menghakimi orang, maka kita juga akan dihakimi oleh orang lain. Seperti yang firman Tuhan katakan. Seperti takaran yang kita pakai. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kasih sanggup mengubahkan dan mengampuni. Di 1 Korintus 13 ayat 4-8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tetap ada. Perintah Tuhan yang utama, kita harus mengasihi, bukan menghakimi. Ketika kita menghakimi orang lain, kita tidak mengasihi orang itu. Karena perbuatan penghakiman kita itu membuat dosa orang itu menjadi tetap. Karena perbuatan penghakiman kita itu akan membuat orang itu terlihat jelek di depan kita. Membuat kita merasa kita lebih benar. Di 1 Yohanes 4 ayat 8-11 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Menghakimi itu bukan tindakan kasih, saudaraku. Menghakimi membuat kita memposisikan kita ini lebih tinggi, lebih benar, lebih baik dari orang yang kita katakan. Ya, hati-hati antara kita memberikan kritik, menegur dengan baik, dengan menghakimi, saudara. Hati-hati perbedaannya. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menemukan banyak hal yang terjadi tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan, kita suka menghakimi. Tuhan mengingatkan supaya kita tidak menghakimi. Dan perintah ini kita terima dari Dia. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Karena ketika kita tidak mengasihi saudara kita, kita menghakimi dia, maka Allah mengatakan kita tidak mengenal Allah. 5 alasan untuk tidak menghakimi. Apa yang kita lihat panca indera kita belum tentu benar, saudaraku. Bahkan Imam Eli pun, seorang imam besar, bisa salah ketika dia melihat Hana, dipikir Hananya mabuk. Kedua, standar kebenaran kita tidak sama, saudaraku. Apa yang kita pikir benar belum tentu pada budaya orang lain itu juga berarti benar. Seringkali kebenaran kita sendiri membuat kita suka menghakimi orang lain, mengatakan orang lain itu tidak benar. Contoh memakai rok mini, kalau di tempat-tempat yang fashion kayak Paris, Singapura, London, New York, orang pakai rok mini, orang fashion modis, sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita pakai di tempat-tempat dunia ketiga, kayak di Indonesia yang agamis, agamawi istilahnya, itu kita dianggap tidak sopan. Tetapi kalau kita menghakimi dengan dasar itu, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan belum tentu benar. Dan kalau di mata Tuhan pasti salah, karena Tuhan menginginkan kita tidak menghakimi. Standar kebenaran tidak sama, saudara. Dan saudara dan saya tidak ada satupun dari kita yang sempurna, yang layak, karena hakim agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak hanya sekedar menghakimi berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu pun dari kita yang lolos dari standarnya hukum Taurat. Kalau kita pakai hukum Taurat sebagai cermin untuk mengaca perbuatan-perbuatan manusia, tidak ada satu manusia pun yang baik di hadapan Tuhan. Dan ingat, ketika kita menghakimi orang, maka kita sendiri juga akan dihakimi sesuai dengan takaran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu.
Hati-hati saudara. Pada zaman akhir nanti, setiap saudara dan saya, tidak ada satu pun dari kita yang tidak melewati penghakiman. Pasti kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan selama kita hidup. Baik itu buruk maupun baik. Dan terakhir, manusia itu bisa berubah. Kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membuat setiap daripada kita, ketika kita percaya, beriman dan bertobat, kesalahan apapun, dosa apapun, semua diampuni. Ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan saudara lupa, dan jangan menganggap orang tidak berubah, karena setiap daripada kita bisa diubahkan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya, bisa diampuni oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, ketika kita menghakimi orang lain, kita membuat dosa orang lain itu tinggal, kita tidak mengampuni orang lain, orang tersebut, karena penghakiman yang kita lakukan membuat kita tidak mengampuni dia. Tetapi kasih karunia Tuhan sanggup mengubahkan dan sanggup mengampuni setiap daripada kita yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia sebagai Juru Selamat Mesias kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan menghakimi. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mengingatkan bahwa tidak ada satu pun dari kita yang boleh menghakimi orang lain, karena kita semua tidak ada yang sempurna. Dan biarlah dengan 5 alasan yang kita miliki, bahwa apa yang mata kita melihat, apa yang kita lihat di depan kehidupan kita belum tentu benar. Dan standar yang kita pakai dalam hidup kita untuk menghakimi orang lain, untuk melihat sebuah kejadian, itu tidaklah sama. Dan tidak ada satu pun dari kita yang sempurna ketika kita dihadapkan dengan hukum Taurat. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan pada akhir zaman kita semua akan dihakimi. Bahkan setiap dari perbuatan kita akan dihakimi sesuai dengan takaran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, sesuai dengan kepercayaan yang kita punya dengan kitab-kitab yang ada. Dan yang paling penting Tuhan, kasih karunia pengampunan anugerah yang daripada kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, dan meterai Roh Kudusnya dalam setiap hati orang percaya, itu sanggup untuk mengubahkan setiap daripada kami, sanggup untuk mengampuni setiap daripada kami. Dan perintah-Mu untuk kami mengasihi saudara kami, biar itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang membuat kami hidup untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.